cinta. Tapi bagaimana sikapmu ketika temanmu itu meminta maaf kepadamu? Halo? Bagaimana sikapmu ketika temanmu yang berdosa bersamamu dia telah minta maaf? Bagaimana sikapmu? Apakah kamu mau mengampuninya? Iya. Yang lain? Iya.
Selama 3 hari dia di perut ikan. Ya, ikan yang besar itu menelan dia atas penentuan Tuhan. Dia rasakan bagaimana sakitnya di perut ikan itu. Dia gak makan, gak minum, pengap yang di dalam perut ikan, baunya minta ampun. Inilah hukuman Tuhan dibuat kepada Yunus karena dia mengingkari panggilan Tuhan. Tuhan suruh dia pergi ke kota Niniwe, malah dia pergi ke Tarsis. Inilah modelnya bagaimana Yunus di perut ikan. Tetapi Yunus di perut ikan ini dia berdoa kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Dia menyesali kesalahannya, kesalahannya, ya. Dan Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan mendengarkan doa Yunus ini dan Tuhan mengampuni kesalahan Yunus karena Tuhan mengasihi Yunus. Karena Tuhan mengasihi Yunus atas penentuan Tuhan, ikan yang besar itu memuntahkan Yunus ke darat. Itu perintah Tuhan. Atas penentuan Tuhan, Tuhan perintahkan ikan yang besar ini, muntahkannya lah Yunus ke darat. Jadi luar biasa Tuhan ya, bisa diperintahkan ikan, bisa diperintahkan badai berhenti. Luar biasa Tuhan yang kita sembah. Atas penentuan Tuhan, atas perintah Tuhan kepada ikan yang besar ini, maka Yunus dimuntahkan ke darat. Nah, anak-anak ibu sekalian, setelah Yunus dimuntahkan ke darat, Allah berfirman kedua kalinya kepada Yunus. Berfirman kedua kalinya kepada Yunus. Lihat sini, perhatikan ibu. Yunus, kamu harus pergi ke kota Niniwe. Itu firman Tuhan kepada Yunus. Karena sudah kedua kalinya Allah berfirman kepada Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, itu menyampaikan pesan daripada Allah. Anak-anak ibu semuanya, maka Yunusnya mau berangkat ke kota Niniwe untuk menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Pesan Tuhan tadi, penduduk kota Niniwe akan dihancurkan 40 hari lagi. Kalau penduduk kota Niniwe tidak bertobat, berangkatlah Yunus ke kota Niniwe dan disampaikanlah pesan itu kepada raja penduduk kota Niniwe. Ketika didengar oleh raja kabar tersebut, ya, maka raja menanggalkan jubahnya. Dia turun dari singgasananya ataupun dari kerajaannya. Dia berpakaian kain kamu. Dia duduk merendahkan hati. Dan dia perintahkan semua kepada penduduk ataupun rakyat kota Niniwe untuk tidak makan, untuk tidak minum. Artinya berpuasa. Enggak cuma rakyatnya, tapi ikut juga ternak-ternaknya.
lembu sapi tidak boleh dikasih makan, tidak boleh dikasih minum. Semua berpuasa, bergabung untuk minta belas kasihan Tuhan, untuk meminta kemurahan Tuhan. Ternyata Tuhan mendengarkan doa ataupun perbuatan raja bersama dengan rakyatnya, termasuk ternak tadi. Akhirnya Tuhan berkemurahan. Tak berkemurahan. Yang tadinya Tuhan merencanakan supaya dihancurkan di kota bersama penduduknya, tapi oleh karena mereka mau bergabung, mau bertobat, menyesali segala kesalahannya, sehingga tidak jadi lagi. Jadi Tuhan berkemurahan, nggak jadi dihukum, nggak jadi dihukum. Allah mengampuni dosa orang-orang Niniwe. Jadi luar biasa, sebagaimana tadi rakyatnya semuanya dikumpulkan oleh raja ini, dikumpulkan semuanya, kasih pengumuman supaya perintah ataupun pesan yang disampaikan oleh Yunus itu mereka indahkan, mereka taat, karena mereka takut dihukum oleh Tuhan. Mereka menyadari kesalahannya kepada Tuhan, sehingga nggak jadi. Ya, kumpulkan dari semua penduduk kota Niniwe yang besar, itu jumlah penduduknya sangat besar, yang sangat banyak. Jadi Allah sayang kepada orang-orang Niniwe ini, karena penyesalannya terhadap dosanya tidak jadi dihukum. Tidak jadi dihukum. Ketika tidak jadi dihukum kota Niniwe tersebut, ya, Yunusnya kesal ataupun marah. Kesal dan marah. Tuhan menumbuhkan pohon jarak di mana tadi Yunus itu mengasingkan diri. Tuhan tumbuhkan satu pohon jarak untuk menaungi kepala Yunus. Ya. Dalam kesalahan hati Yunus ini, Allah tumbuhkan pohon jarak. Mengapa kesal? Karena gak jadi dihukum kota Niniwe tadi. Dia mengenal siapa Tuhannya, bahwa Tuhan itu pemurah, penyayang. Tapi kok bisa ya hatinya kesal ya? Artinya kesal dalam firman Tuhan misalkan dalam kitab Yunus 1 ayat 1 sampai kepada pasal yang keempat, diceritakan tentang kisah Yunus ini. Dia kesal, tapi untuk menghibur hati Yunus ini, Tuhan tumbuhkan satu pohon, namanya pohon jarak, untuk menaungi kepalanya. Itu dalam jangka 1 hari Tuhan tumbuhkan ini pohon jarak ini, jangka 1 hari. Besoknya atas penentuan Tuhan, Tuhan suruh seekor ulat yang besar menggeret pohon jarak tersebut. Akhirnya layu. Jadi Tuhan melihat bagaimana kehidupan Yunus. Yunus juga sepertinya kesal gitu ya. Kesal. Tuhan berfirman kepada Yunus, layak kau marah Yunus, katanya. Bukankah aku yang menumbuhkan pohon jarak tersebut? Bukankah aku juga yang mengizinkan supaya seekor ulat menggeret akhirnya layu? Semua itu atas
pribadi, termasuk Yunus yang diampuni Tuhan kesalahannya. Demikian juga kota Niniwe juga diampuni Tuhan kesalahannya. Panjang sabar, besar kasih setia Tuhan, penuh kemurahan. Seperti pujian kita tadi, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Jadi oleh karena kemurahan Tuhan juga kita ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita, kita ada sampai hari ini. Kita harus juga menteladani bagaimana perbuatan Allah kepada kita. Saling hidup mengampuni. Seperti isi doa Bapa kami, ya kan? Isi doa Bapa kami kan, ampunilah akan kesalahan kami ya Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada itu kan? Ada kalimatnya kan? Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ketika Allah telah mengampuni dosa kita, kita juga harus
kebaikan Tuhan dalam hidup kami, yang masih menolong kami hingga saat ini ya Tuhan. Engkau mampukan kami supaya kami melakukan kehendak Bapa di surga. Biar kami Tuhan boleh saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena Engkau juga telah mengampuni segala kesalahan pelanggaran kami. Engkau tolong kami Tuhan, mampukan kami supaya tetap berharap kepada Tuhan sebagai Allah penyelamat kami yang memiliki kuasa di bumi dan di surga. Terpuji dan mulia Engkau